Pertandingan lanjutan Liga 1 BRI akan mempertemukan antara Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman. Seperti apa peluang dari dua klub ini akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya, tepatnya tanggal 29 Januari 2022 jam 6.15 waktu Indonesia Barat. Bagi kalian fansnya Persebaya dan juga PSS Sleman, dicatat waktunya. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir masing-masing klub ini, Persebaya Surabaya memang berhasil menang 4 kali dan kalah sekali. Di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari Bayangkara FC ya. Dan di pertandingan ini kami melihatnya memang sedikit ada kelengahan dari pemain backnya Persebaya untuk menjaga striker-strikernya Bayangkara FC. Nah, sedangkan PSS Sleman di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 1 kali, draw 3 kali dan kalah sebanyak 1 kali. Di pertandingan terakhir mereka imbang melawan Madura United dengan skor 1-1. Nah, kalau kita melihat peringkat klasemen sementara, memang Persebaya Surabaya saat ini berada di peringkat 4 ya. Dari 20 kali pertandingan mereka berhasil menang 12 kali, draw 3 kali dan kalah sebanyak 5 kali dengan poin di angka 39. Nah, sedangkan PSS Sleman saat ini berada di peringkat 10, yaitu dari 20 kali pertandingan mereka berhasil menang 6 kali, draw 7 kali dan kalah sebanyak 7 kali dengan poin di angka 25. Kalau kita melihat insight-nya di 5 pertandingan mereka terakhir, memang Persebaya Surabaya cukup produktif sekali ya. Dari 5 pertandingan terakhir mereka berhasil mencetak 12 gol. Nah, sedangkan PSS Sleman dari 5 pertandingan terakhir mereka berhasil mencetak 5 gol. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, Persebaya Surabaya berhasil menang 1 kali. Mereka belum pernah draw, dan ternyata PSS Sleman itu berhasil menang 2 kali dari Persebaya Surabaya. Nah, di pertandingan terakhir memang Persebaya Surabaya lebih unggul dibandingkan dengan PSS Sleman, yaitu dengan skor 3-1. Nah, kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, Persebaya Surabaya untuk produktivitasnya luar biasa, angkanya itu sebanyak 1,9 gol per pertandingan dalam hal mencetak gol, sedangkan PSS Sleman yaitu di angka 1,35 gol dalam satu pertandingan. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya dalam hal kebobolan mereka angkanya cukup tinggi juga, ternyata melebihi angka 1, yaitu di angka 1,1 gol per pertandingan, sedangkan PSS Sleman ternyata lebih tinggi lagi, yaitu di angka 1,5 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertandingan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 3-1, secara penguasaan bola sebenarnya angkanya sama di angka 50%. Dalam hal kesempatan mencetak golnya juga sama-sama di angka 8 kali mencetak gol. Dalam hal tembakan ke arah gawangnya pun juga sama, yaitu sebanyak 4 kali tembakan ke arah gawang. Secara serangan juga sama, yaitu di angka 84 kali serangan masing-masing, hanya memang PSS Sleman sedikit lebih unggul secara serangan berbahayanya, itu di angka 39. Kalau kita melihat kondisi tadi, memang sepertinya Persebaya Surabaya sedikit di atas dengan PSS Sleman. Tapi secara histori ternyata PSS Sleman lebih banyak menang daripada Persebaya dibandingkan dengan Persebaya lebih banyak menang dengan PSS Sleman. Nah, secara statistik sampai 1 musim, angka produktivitasnya Persebaya Surabaya cukup tinggi. Baik di 5 pertandingan terakhir juga Persebaya Surabaya produktivitasnya cukup tinggi. Tapi memang ada faktor di sini, itu faktor kebobolan, yaitu sebanyak angkanya lebih dari 1 kali. Tiap pertandingan dia selalu kebobolan. Nah, memang PSS Sleman juga secara produktivitas juga nggak terlalu tinggi, tapi juga kebobolannya juga cukup tinggi. Tapi memang sedikitlah perbedaannya secara statistik antara Persebaya dengan PSS Sleman. Tapi kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir, memang Persebaya Surabaya kemarin sangat luar biasa performanya. Cuman memang akhirnya kemenangan mereka itu harus kalah ketika mereka kalah dari Bayangkara FC, dan faktor kekalahannya kalau menurut kami memang lagi-lagi di lini pertahanan yang sedikit kurang fokus kalau menurut kami untuk mengawal strikernya Bayangkara FC, yaitu si Place dan juga Ezekiel. Ya, seperti kayak hilang konsentrasi, akhirnya 2 orang itu lolos untuk dijaga. Nah, tapi kalau melihat pertandingan ini lagi, kalau menurut kami Persebaya Surabaya harusnya belajar dari kekalahan mereka ketika mereka melawan Bayangkara FC, dan kemungkinan besar akan kembali lagi ke performa terbaiknya mereka dan mungkin sekali memenangkan pertandingan kali ini ketika mereka melawan PSS Sleman. Ya, PSS Sleman juga peluangnya masih ada ketika mereka mampu menjaga konsentrasi dan bisa tidak
terlalu terbawa permainannya Persebaya Surabaya, karena memang permainan Persebaya Surabaya kalau menurut kami sangat bagus sekali sekarang, permainan kaki ke kakinya luar biasa, dan itu memang bisa diatasi dengan konsentrasi yang bagus dari pemain bertahannya PSS Sleman ya. Semoga PSS Sleman juga mampu menahan imbang Persebaya Surabaya. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.